Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Royal Fish. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya mau sedikit membagikan tips mungkin ya. Jadi mungkin bisa dilihat tuh ya di belakang kita untuk tank si Stewarti, si Kinton sama si Bocil. Stewartinya itu udah hijau banget nih teman-teman. Karena mungkin udah lebih dari 2 minggu nggak saya kuras juga, dan juga yang jadi penyebabnya yaitu adalah si aerator atau bukan aerator ya, filter biopomnya itu tuh kayak yang kesumbat gitu ya, atau ada sesuatu yang nyumbat. Jadi gelembungnya itu tuh bisa dilihat kurang kelihatan tuh ya teman-teman. Jadi untuk gelembungnya itu tipis banget lah bisa dibilang. Jadi mungkin di sini saya pengen bagiin salah satu tips mengatasi memperbaiki lah ya, tips memperbaiki filter biopom yang mampet gitu ya, atau tersumbat gitu. Jadi mungkin bakal kita lihat kira-kira seperti apa nih kondisinya, karena kan bisa dilihat tuh mungkin dari kejauhan kurang kelihatan ya. Sebenarnya itu tuh masih ada gelembungnya itu masih ada gitu ya, cuman nggak terlalu kenceng kayak kalau nggak kesumbat gitu teman-teman. Jadi makanya di sini saya mau sedikit berbagi tips untuk menangani filter biopom yang nyumbat gitu ya, atau kalau bahasa Sunda mah menek gitu ya teman-teman. Jadi kita lihatlah ya sekarang seperti apa untuk kondisi si filternya ini. Soalnya kan kalau dari kejauhan tuh bisa dilihat kayak nggak ada gelembung-gelembungnya. Jadi mungkin kita lihat dulu seperti apa gitu ya gelembungnya sebelum kita bersihkan, sebelum kita perbaiki gitu ya. Jadi simak terus videonya ya teman-teman. Dan sebelum kita lihat ke filter biopomnya, alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya biar saya makin semangat lagi dalam mengembangkan channel ini tentunya. Oke, langsung aja kita lihat seperti apa kondisi si filter biopomnya. Nah, bisa dilihat tuh teman-teman, untuk kondisi filter biopomnya itu gelembungnya kecil banget nih teman-teman, sama yang sebelahnya juga ya. Kelihatan gak sih tuh? Jadi ini tuh kalau menurut saya ini tuh tersumbat atau ada sesuatu yang menyumbat di lubang-lubang yang ada di dalam si filter biopomnya. Biasanya itu kalau nggak dari alga atau lumut ya, yaitu bisa juga yang jadi penyebabnya adalah kayak kerak yang terbawa oleh air gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kualitas air kalian kurang bagus kayak punya saya ini gitu ya, zat kapurnya gitu, kalau nggak salah zat kapurnya lumayan tinggi gitu ya, jadi bisa ngerak-ngerak kayak gini juga tuh, kelihatan nggak ya? Nah, kayak di kaca-kaca gini tuh ada kerak-keraknya. Biasanya kalau yang parah itu bisa sampai si keraknya itu tebal banget gitu ya teman-teman, untuk yang kualitas airnya itu zat kapurnya tinggi gitu ya, kayak di rumah saya ini. Tapi meskipun zat kapurnya tinggi gitu ya, nggak tahu zat kapur atau apa, cuman kita anggap aja zat kapur gitu ya teman-teman. Jadi meskipun si zat kapurnya itu tinggi, tapi selama saya rawat ikan-ikan di rumah ini tuh alhamdulillah si ikan-ikan juga pada sehat gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya kalau buat saya di sini. Mungkin kalau misalkan yang lebih parah lagi bisa bikin si ikan kenapa-kenapa gitu ya takutnya. Cuman karena di sini saya si ikan masih sehat-sehat aja, jadi saya tetap pakai air yang ada di rumah saya ini gitu ya. Nah, seperti yang kalian ketahui juga kan, kalau saya dulu itu biasa mengganti air ikan-ikan di sini itu pakai air galon. Cuman karena dipikir-pikir makin kesini itu air galon itu tuh lumayan juga ya harganya gitu kan ya. Sekali misalkan kita nguras ini aja nih tank 1, 2 sama yang di bawah si Maru 4, ini tuh satu tank bisa habis 1 galon teman-teman. Jadi daripada pusing gitu ya, daripada mahal, jadi pakai air yang ada di rumah aja gitu. Dan alhamdulillah lah untuk sekarang ini kondisi si ikan meskipun pakai air yang bisa dibilang kurang bagus gitu ya teman-teman, tapi masih sehat-sehat gitu ya teman-teman, dan perkembangannya juga semakin jos-jis gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba buka untuk si filter biopom ini. Cuman kayaknya mau sekalian kita kuras juga nih teman-teman, karena udah lumayan kotor juga tuh, bisa dilihat ya. Gak kotor-kotor banget sih, cuman lebih ke hijau-hijau aja gitu ya, kurang enak dilihat. Jadi kita coba buka ya, kita kuras dulu, terus nanti kita coba bersihin untuk si filter biopom. Jadi saksikan terus ya teman-teman videonya. Nah, oke teman-teman, sekarang udah saya siapin nih untuk air bersih, terus ada si biopomnya juga 2 buah ya. Terus di sini saya juga pakai ini nih teman-teman,
sikat gigi ya, sama tusuk sate. Fungsinya buat apa? Kalian simak aja lah videonya ya. Nah, jadi yang pertama-tama kalian buka aja dulu nih ininya nih. Kita cabut dari selang. Malah ikut lagi. Masukin aja situlah. Lihat. Untuk si filternya itu udah langsung kotor tuh ya, pas kita masukin ke dalam air. Nah ini tuh, jadi yang menghambatnya itu tuh kayak gitu ya teman-teman, yang menyumbatnya itu tuh. Ditambah lagi busanya juga udah lumayan kotor nih teman-teman. Terus kita buka ininya. Nah ini nih tuh, bisa kelihatan nggak ya? Bentar, basah nih tangannya. Kalian lihat tuh, di pinggir-pinggirnya itu kalian bisa lihat ya, itu ada kerak, terus juga ada alga gitu atau lumut bisa jadi itu dia tuh yang jadi penyebab si filter biopom ini tuh nyumbat gitu ya teman-teman, atau untuk udaranya itu keluarnya nggak besar gitu ya, meskipun misalkan si aeratornya udah kita setting di mode yang kenceng gitu ya anginnya. Nah cara bersihnya itu kalian korek-korek ini ya, itu lumayan keras nih kalau begininya. Nah tuh kan kayak gini ya, keraknya cukup membandel teman-teman. Jadi sistemnya itu kan dari sini ya, masuk udara itu untuk si biopom ini kurang lebih kayak gini nih teman-teman. Kan dari sini ke sini ya, ke sini. Jadi si udara itu kan masuknya dari lubang yang ini ya. Nah, masuk dari lubang yang ini pakai selang ya, dari selang masuk ke sini. Nah dari situ tuh masuk ke dalam terus tembus sampai ke sini. Nah nanti di sini dikeluarin si udaranya itu lewat sini nih teman-teman. Sedangkan kalau misalkan ininya kesumbat, otomatis si udara yang keluar itu jadi sedikit terhambat ya. Kita lanjutkan juga, kita cek juga untuk lubang ininya, takutnya mengangkat juga. Terus kita bisa pakai, kalian bisa juga pakai sikat gigi ya, kalian sikat-sikat aja kayak gini. Cara yang menurut saya sedikit menghemat lah, daripada kalian beli lagi filter biopom gitu kan, mending manfaatin aja ini. Atau ada satu cara lagi yang mungkin cara ini juga bisa dibilang cukup ampuh, yaitu dengan si dalamnya itu kita ganti pakai ini teman-teman, batu aerator ya. Nah jadi kita masukin ke kita potong ininya ya, kita buang sampai di dalam sininya juga nih, kita buang semuanya. Atau enggak kalau misalkan bisa dipotong di tengah-tengahnya, potong di tengah-tengahnya gitu ya. Terus nanti kalian masukin aja batu aerator di dalamnya gitu. Nah itu juga bisa juga tuh teman-teman itu untuk kayak gini. Cuman ini juga untuk batu aerator ini tuh kan sama-sama bisa tersumbat juga ya. Makanya ini juga kebetulan saya kemarin baru ganti yang punya si Marta nih, di tank si Marta, dan kebetulan ada cadangan gitu ya. Jadi yang si Marta itu kemarin saya ganti, dan ini juga untuk si batunya ini tuh udah agak tersumbat gitu ya teman-teman. Jadi untuk udara yang keluarnya itu kecil gitu, jadi nggak maksimal lah dalam menyedot kotoran si ikan gitu kan. Makanya saya ganti kemarin. Jadi daripada saya rusakin si aerator ini ya, atau si filter biopom ini, jadi lebih baik kita bersihkan dulu aja teman-teman ya. Kita manfaatin yang ada daripada kita ngerusak gitu ya. Bersihin aja semuanya sampai kira-kira udah cukup bersih lah. Sikat-sikat aja. Lanjut yang lain. Ini nih yang paling penting tuh yang ini nih teman-teman. Kemudian ini yang bikin si filter biopom itu tuh jadi tersumbat ya teman-teman di dalam sini nih. Jadi berkerak gitu ya, seperti yang saya bilang gitu. Kayak misalkan di rumah kalian airnya itu sama kayak di saya gitu ya, jadi yang kapurnya itu lebih cukup tinggi gitu ya teman-teman. Itu tuh bisa jadi penyebab si lubang-lubang di filter biopom itu jadi tersumbat gitu teman-teman. Makanya ada baiknya kalian sering-sering buka dan bersihin gitu. Awalnya saya juga kira nggak bakalan kayak gini gitu ya,
Cuman ini tuh terasanya itu pas saya ganti air pakai air yang ada di rumah gitu ya, pakai air bak yang biasa saya pakai mandi juga gitu kan. Dan ternyata untuk kandungannya itu, keraknya itu lumayan tinggi kayaknya nih teman-teman. Jadi lumayan apa ya, cepat lah untuk berkerak di dalam tank itu. Kita bersihin dulu untuk ininya nih, si busa biopomnya. Itu kita kecek aja kayak gini tuh, bisa dilihat ya untuk airnya semakin keruh. Nah, kayak gitu lah ya. Nanti kita bilas lagi pakai air bersih. Ini untuk sementara aja. Jangan lupa untuk ininya juga kita bersihin nih teman-teman, pipa kecilnya ini nih. Nah, kalau saya biasa pakai ini aja, karena biasanya kalau pakai sikat gigi itu nggak masuk teman-teman. Itu masuk lagi, nggak masuk guys. Jadi kalau saya biasa pakai tusukan sate gini aja tuh, digosok-gosokin aja. Ini juga udah hijau nih. Sebenarnya cukup simpel kan ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya setelah kita bersihin kayak gimana nih teman-teman. Tadi bisa dilihat juga ya untuk kondisi sebelum kita bersihin kayak gimana gitu ya, untuk si filter biopom yang mangpet ini gitu ya. Ini saya mau bersihin juga nih yang ini, karena kebetulan ini juga udah kotor banget nih. Jadi kita skip aja lah untuk membersihkan yang ini, karena kurang lebih sama ya, cuman mungkin di sini perbedaannya itu ada di si jalur masuk airnya itu lewat sini nih teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, jadi si udaranya itu masuknya itu lewat sela-sela di sini. Nah, ini. Nah, si anginnya itu atau si udaranya itu tuh masuknya lewat sini tuh. Nah, itu kan di sampingnya kelihatan tuh ada kayak rongga-rongga gitulah. Kelihatan nggak ya? Di sini nih. Nah, pas sambungan si pipa bening ini sama si ininya nih. Cuman yang jadi masalah ini tuh nggak bisa dicabut antara si pipa bening ini sama yang hitam yang di bawah ini, tempat si masuknya si udara ya. Itu aja sih PR-nya. Nanti kita coba bersihin dan kita lihatlah gimana hasilnya ya. Jadi tunggu kita skip aja lah untuk videonya, karena takutnya kelamaan juga. Nanti kita lihat hasilnya kayak gimana ya. Untuk pembersihan semuanya kurang lebih sama. Nanti mungkin untuk di lubang-lubang ini kita akalin lah gimana cara membersihinnya ya. Jadi saksikan terus videonya. Nah teman-teman, alhamdulillah sekarang udah beres ya untuk pembersihan si filternya atau filter biopomnya. Sekarang kita akan coba pasang. Jadi bentar ya, kita coba ini dulu. Kita coba pindahin dulu kameranya biar enak kita ngeliatnya. Nah oke teman-teman, kita pasang sekarang ya. Jadi kita lihat hasilnya kira-kira kayak gimana nih untuk setelah kita bersihin si filter biopomnya. Buka dulu tutupnya. Jadi kebetulan untuk si akuariumnya gitu ya udah saya kuras juga nih teman-teman. Untuk si bocil stewarti bocil sama si kinton juga nih. Nah, kita siapin dulu untuk aeratornya. Kebetulan aeratornya tadi saya cabut juga karena tadi rada susah nih. Nyangkut nih. Kita colok-colokin dulu guys. Sekarang yang satu lagi untuk filter si bocilnya nih teman-teman. Untuk yang ini tadi udah saya sikat-sikat juga semuanya ya. Alhamdulillah, kita coba sekarang setelah kita bersihin hasilnya seperti apa. Harusnya sih bagus ya setelah dibersihin. Kalau tetap jelek ngapain dibersihin atuh guys. Colokin dulu. Sekarang
kita colokin untuk aeratornya. Nah, bisa kalian lihat ya teman-teman tuh, untuk aeratornya setelah kita masukin, setelah kita bersihin, hasilnya cukup memuaskan ya tuh, untuk keduanya tuh. Tuh. Untuk si bocil Setawarti juga tuh, bisa kelihatan gak ya, untuk udara yang keluar dari si filternya itu udah besar lagi ya dibanding yang tadi, kan nggak ada sama sekali tuh. Nah, untuk yang si Kinton pun filternya tuh bisa kalian lihat lebih besar lagi ya untuk output yang dihasilkan setelah kita bersihin untuk apa namanya, filter biopomnya. Ini rada nyengsel nih, kita benerin sedikit tuh biar enak posisinya. Oke, kita tutup dulu lah kacanya, takutnya loncat nih. Bisa dilihat tuh jadi kencang lagi. Ntar kita dapetin biar semakin jelas. Bisa dilihat tuh teman-teman, untuk output yang dikeluarin sama si filternya itu sekarang udah gede lagi tuh. Nah kalau gini kan jadi untuk penyedotannya itu lebih maksimal lagi nih teman-teman, kalau misalkan si udara yang keluarnya itu tinggi juga gitu ya. Nah jadi mungkin kayak gitulah ya untuk cara atau tips dari saya untuk mengatasi filter biopom yang tersumbat gitu ya, atau mampet gitu teman-teman. Ini kurang lebih sekarang jam berapa sih ini? Jam 3 lebih 9 menit. Nanti kita lihat filter ini bekerjanya gimana gitu ya. Kita lihat nanti malam mungkin habis isya atau sekitar jam 8 atau jam 9-an ya. Kita lihat lagi nih untuk filternya. Nah oke teman-teman, maaf nih saya baru bisa update sekarang. Jadi ini tuh saya ambil video ini kurang lebih jam 8 pagi ya teman-teman. Jadi kemarin malam itu karena ada keperluan jadi nggak sempat saya ambil video ya. Sebenarnya kemarin abis maghrib aja itu si air udah cukup bening ya, udah mulai kembali bening lagi gitu. Cuman nggak terlalu bening kayak sekarang inilah, masih ada sedikit berkabut-berkabutnya. Nah ini kurang lebih setelah jam 8 pagi di besoknya gitu ya. Nah hasilnya bisa dilihat tuh, kalau misalkan si aeratornya itu normal gitu ya, si filternya itu nggak ada yang nyumbat gitu ya, nggak ada yang mampet tuh. Bisa dilihat untuk di si bocil Setawarti juga ya, si ikan sehat, kita pun senang ya, filter mantap, sehat, pokoknya juara gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk filtrasi itu kayak gini aja udah cukup ya teman-teman, gak perlu pakai filter yang ribet kayak saya, mungkin si Marta terus si ya yang ada di sinilah yang lainnya gitu ya. Sebenarnya pakai filter gini aja itu udah cukup. Cuman mungkin minusnya adalah kalau kita kurang ngerawat si air lah, bisa dibilang ya, jarang ganti air atau segala macam, alhasil kayak kemarin mangkat gitu ya teman-teman untuk si ininya si filternya itu. Nah jadi kurang lebih update-nya kurang lebih kayak gitu ya, kurang lebih udah lebih dari 12 jam lah. Biasanya sih waktu 5 atau 6 jam aja itu udah cukup untuk bikin si ikan itu, atau si ikan bikin si air itu jadi jernih lagi ya dengan filter kayak gini doang. Nah jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk tips dari saya untuk menangani filter biopom yang mampet gitu ya, atau tersumbat gitu. Sebenarnya ini mungkin bukan cara yang yang gimana-gimana gitu ya, cuman sebatas memperbaiki filter aja gitu. Cuman semoga aja tips ini tuh bisa membantu kalian yang mungkin filter biopom di rumah kalian udah mampet,
Dan juga mungkin sebagai apa ya, kalau buat saya pribadi menghemat lah bisa dibilang ya, karena mungkin kalau kalian bingung gitu kan ya, aduh kenapa tiba-tiba kayak gini, terus tiba-tiba kalian beli lagi yang baru gitu kan, sayang juga. Daripada kalian beli yang baru, mending kalian bersihin. Dan ya meskipun misalkan si filternya ini tuh murah gitu ya teman-teman, cuman mungkin sekarang itu di toko-toko online tuh sekitar ya adalah yang 15.000 12.000 gitu kan ya. Cuman daripada kita harus ngeluarin lagi duit gitu ya, bisa dibilang kayak gitu, mending kita benerin aja yang ada gitu ya. Dan alhamdulillah tuh sekarang bisa dilihat ya di belakang, bisa dilihat tuh sama apa, getaran airnya itu lebih kuat gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti ini biasanya saya cukup menghemat lah gitu ya untuk pengeluaran uang kalian gitu teman-teman. Jadi nggak perlu kalian beli lagi filter atau segala macamnya, dan si ikan pun bisa tetap sehat gitu teman-teman ya. Dan ya mungkin untuk video kali ini segitu dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari saya terkait perkembangan ikan-ikan yang saya rawat, dan juga eksperimen, tips and trik, tutorial, dan ya segala macamnya yang bakal saya bahas di channel ini gitu ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.